Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari yang baru ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Berlakulah tulus dan jangan munafik. Ayat bacaan firman Tuhan terambil dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Saudaraku yang saya kasihi, munafik atau tulus adalah dua hal yang sangat berbeda dan saling bertentangan. Salah satunya bisa saja muncul dalam setiap perkataan, sikap, dan tindakan kita. Dalam ayat bacaan firman Tuhan yang telah kita baca, keluarga Lazarus mengadakan perjamuan bagi Yesus. Dan dalam perjamuan itu, Yesus begitu dihormati dan dikasihi oleh Maria, Marta, dan Lazarus. Salah satu bentuk penghormatannya adalah ketika Maria mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Walaupun tindakan itu mendapat protes dari Yudas, Yesus mengizinkan Maria sembari menyatakan tentang kematiannya yang makin dekat. Pembacaan ini menampilkan figur yang tulus dan figur yang munafik. Ketulusan itu dicerminkan oleh tindakan Maria yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal, seharga 300 dinar. Nilai yang sangat besar pada waktu itu, dan juga saat ini jika nilainya dikonversi. Pada saat yang sama, muncullah Yudas yang terheran-heran dan mempermasalahkan apa yang dilakukan oleh Maria.
Secara spontan, ia merespon bau semerbak narwastu itu dengan bersikap seolah-olah peduli terhadap orang miskin. Yudas sangat menyayangkan hal itu. Namun, penulis Injil Yohanes mencatat siapa sesungguhnya Yudas, seorang pencuri uang kas. Ia menggunakan orang miskin hanya untuk maksud tersembunyi sesuai dengan karakter dan kebiasaannya. Hal itu terbukti nyata pada akhir hidupnya ketika ia menjual Yesus seharga 30 keping uang perak. Jauh lebih rendah dari apa yang dipersembahkan oleh Maria. Ketulusan akan bermuara pada tindakan pengorbanan, sementara kemunafikan hanya menghasilkan tindakan yang mencari keuntungan dan kenyamanan diri sendiri. Ketulusan Maria mengajar kita sebagai murid Kristus untuk berkorban dan merelakan milik kita kepada Kristus untuk memuliakannya. Jadi saudaraku yang saya kasihi, mari kita perhatikan dengan seksama pikiran, tutur kata, motivasi, dan tindakan keseharian kita. Apakah semuanya telah dibangun di atas dasar ketulusan atau kemunafikan? Berlakulah tulus dan jangan munafik. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu memiliki sikap yang tulus dan tidak munafik. Terima kasih Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat selalu melakukan firman-Mu, melakukan kehendak-Mu dalam hidup ini. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Ya Bapa, kami bersyukur buat hari yang baru ini, buat nafas yang masih Engkau berikan bagi kami. Ajarlah kami untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang Engkau beri. Pakailah hidup kami Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Kami menyerahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami, baik kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami sebagai anak, dan kami sebagai orang tua. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh selalu ada dalam perlindungan kuasa-Mu. Ya Tuhan, berkatilah segala pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami kerjakan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang akan membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa boleh memenuhi setiap hati kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.